Halo teman-teman semua, apa kabar? Kali ini saya akan membicarakan mengenai sejarah kartun. Siapa sih di antara teman-teman semua yang tidak suka kartun? Terutama anak-anak ya. Kartun itu sendiri adalah jenis seni rupa yang biasanya digambar, seringkali dalam bentuk animasi, dalam gaya yang tidak realistis atau semi realistis. Arti khususnya telah berkembang dari waktu ke waktu, tetapi penggunaan modern biasanya mengacu pada gambar atau rangkaian gambar yang ditujukan untuk sindiran, karikatur, ataupun humor, atau gambar bergerak yang mengandalkan rangkaian ilustrasi untuk animasinya. Seseorang yang membuat kartun ini dalam pengertian pertama akan disebut kartunis, dan biasanya dalam pengertian yang berikutnya akan disebut sebagai pembuat animasi. Konsep ini berasal dari abad pertengahan dan pertama kali mendeskripsikan gambar persiapan untuk sebuah karya seni seperti lukisan, fresko, permadani, ataupun kaca patri jendela. Pada abad ke-19, dimulai dengan adanya majalah Punch Magazine pada tahun 1843. Kartun mulai merujuk, ironisnya, pada awalnya ke karya seni lucu di majalah maupun surat kabar. Kemudian juga digunakan untuk kartun politik maupun komik strip. Ketika media berkembang pada awal abad ke-20, mereka mulai merujuk pada animasi film yang menyerupai kartun cetak. Kartun itu sendiri terdiri dari bahasa Italia, kartun, atau dengan tulisannya cartone, dan bahasa Belanda, karton. Kata-kata yang menggambarkan kertas ataupun karton yang kuat dan berat adalah gambar ukuran penuh yang dibuat di atas kertas kokoh sebagai desain atau modelo untuk lukisan, kaca patri, ataupun dewangga. Kartun biasanya digunakan dalam produksi lukisan dinding. Untuk secara akurat, dia akan menghubungkan bagian komponen komposisi saat dilukis di atas plester basah selama beberapa hari. Di media seperti permadani patri atau kaca patri, kartun tersebut diserahkan oleh seniman kepada pengrajin terampil yang akan menghasilkan karya akhir. Kartun semacam itu seringkali memiliki tusukan peniti di sepanjang garis desain sehingga sekantong jelaga yang ditepuk ataupun diterkam di atas kartun yang dipegang di dinding akan meninggalkan titik hitam di plester. Kartun karya pelukis seperti kartun Raphael di London dan contoh karya Leonardo da Vinci sangat dihargai dengan hak mereka sendiri. Kartun permadani biasanya diwarnai dan diikuti dengan mata oleh para penenun di atas tenun. Di media cetak, kartun itu sendiri adalah gambar atau rangkaian gambar, biasanya yang disertai dengan maksud lucu. Penggunaan ini berasal dari tahun 1843 ketika majalah Punch menerapkan istilah tersebut pada gambar satir di halamannya. Yang khususnya sketsa itu dibuat oleh John Leigh, yang pertama kali memparodikan kartun persiapan untuk lukisan dinding bersejarah yang megah di kawasan Istana Westminster yang baru. Davy Jones Locker, Sir John Tenniel, ilustrator Alice and the Adventure in Wonderland, bergabung dengan Punch pada tahun 1850 dan selama lebih dari 50 tahun menyumbangkan lebih dari 2000 kartun. Kartun itu sendiri dapat dibagi menjadi kartun gag yang meliputi kartun editorial dan komik strip. Kartun gag panel tunggal modern yang ditemukan di majalah umumnya terdiri dari satu gambar dengan teks tulisan yang ditempatkan di bawah ataupun lebih jarang. Sindikat surat kabar juga telah mendistribusikan kartun gag panel tunggal oleh Mel Kalman, Bill Holman, Gary Larson, George Lichty, Fred Neher. Banyak yang menganggap kartunis New York Peter Arno sebagai bapak kartun gag modern. Daftar kartunis gag majalah termasuk diantaranya adalah Charles Adam, Charles Barsotti, dan John Day. Bill Host, Jerry Marcus, dan Virgil Parch dimulai sebagai kartunis lelucon majalah dan pindah ke komik strip sindikasi. Richard Thompson mengilustrasikan banyak artikel fitur di The Washington Post sebelum membuat komik strip cul-de-sac miliknya. Bagian olahraga surat kabar biasanya menampilkan kartun
Terkadang termasuk fitur sindikasi seperti Chester Chat Brown All in Sport. Kartun editorial itu sendiri ditemukan hampir secara eksklusif di publikasi berita dan situs web berita. Meskipun mereka juga menggunakan humor, nadanya akan lebih serius, biasanya menggunakan ironi atau sindiran. Seni biasanya bertindak sebagai metafora visual untuk mengilustrasikan sudut pandang tentang topik sosial atau politik saat ini. Kartun editorial sering menyertakan balon ucapan dan terkadang menggunakan banyak panel. Kartunis editorial tersebut termasuk diantaranya Herb Bloch, David Lowe, Jeff McNally, Mike Peters, dan Gerald Scarfe. Komik strip juga dikenal sebagai strip kartun di Britania Raya, ditemukan setiap hari di surat kabar di seluruh dunia, dan biasanya berupa rangkaian pendek ilustrasi kartun secara berurutan. Di Amerika sendiri mereka tidak disebut kartun, melainkan komik. Meskipun demikian, pembuat komik strip serta buku komik dan novel grafis biasanya disebut sebagai kartunis. Meskipun humor adalah materi pelajaran yang paling umum, petualangan juga diantaranya drama. Beberapa kartunis yang terkenal dari komik lucu diantaranya adalah Scott Adams, Charles Schulz atau ya kita suka kenal dengan penerbitnya Snoopy, Matt Walker, dan Bill Watterson. Satir bergambar William Hogarth dianggap sebagai pendahulu perkembangan kartun politik di Inggris pada abad ke-18. George Townshend memproduksi beberapa kartun dan karikatur politik pertama di tahun 1750-an. Media mulai berkembang di akhir abad 18, di bawah arahan eksponen besarnya diantaranya James Gilroy dan Thomas Rowlandson. Gilroy mengeksplorasi penggunaan media untuk cercaan dan karikatur, dan disebut sebagai bapak kartun politik. Dengan diantaranya meminta pertanggungjawaban raja, perdana menteri, dan jenderal atas perilaku politik mereka, dan menggambarkannya sebagai badut yang sok. Sementara sebagian besar karyanya didedikasikan untuk mengejek ambisi revolusioner Prancis dan Napoleon. George Cruikshank menjadi kartunis terkenal pada periode setelah Gilroy, dari tahun 1815 hingga 1840-an. Pada pertengahan abad ke-19, surat kabar politik pertama di banyak negara menampilkan kartun yang mengomentari politik saat itu. Thomas Nast di New York City menunjukkan bagaimana teknik menggambar Jerman yang realistis dapat mendefinisikan ulang kartun Amerika. 160 kartunnya tanpa henti mengejar karakteristik kriminal dari mesin tweet di New York City. Di Inggris, Sir John Tenniel bersulang di London. Di antaranya juga di Prancis adalah Honor Daumier. Kartun politik ini bisa lucu ataupun menyindir, terkadang dengan efek menusuk. Sasaran humor mungkin mengeluh tapi juga melawan balik. Tuntutan hukum sangat jarang terjadi. Kemudian Thomas pada mengklaim pencemaran nama baik dalam bentuk kartun dan kata-kata yang menggambarkan peristiwa Black Friday. Ketika dia diduga mengkhianati federasi penambang yang terkunci. Bagi Thomas, pembingkaian citranya di paling kiri akan mengancam dan menurunkan karakternya secara menyedihkan dalam imajinasi populer. Komunisme yang diilhami Soviet dan para kartunis yang tidak dibatasi oleh tradisi kemudian menguji batas hukum pencemaran nama baik. Hingga akhirnya Thomas memenangkan gugatan dan memulihkan reputasinya. Di Inggris pada tahun 1930-an, majalah petualangan menjadi sangat populer, terutama yang diterbitkan oleh D.C. Thomson. Penerbit mengirim pengamat ke seluruh negeri untuk berbicara dengan anak laki-laki dan mempelajari apa yang mereka baca. Alur cerita di majalah, komik, dan bioskop yang paling menarik bagi anak laki-laki adalah kepahlawanan. D.C. Thomson kemudian menerbitkan The Dandy Comic pertama pada Desember 1937.
yang memiliki desain revolusioner yang memisahkan diri dari komik anak-anak biasa yang diterbitkan dalam ukuran lebar dan tidak terlalu berwarna. Thomson memanfaatkan kesuksesannya dengan produk serupa The Piano pada tahun 1938. Penerapan kartun dalam film dimulai pada akhir abad ke-19. Saat itu ditemukan sebuah alat pemutar animasi yang paling kuno yang kita sebut prasinoskop oleh Charles Emile Renaud, ilmuwan asal Prancis di tahun 1877. Berkat penemuannya, dia disebut sebagai kartunis pertama di dunia. Awal mulanya film kartun pertama kali diciptakan dengan teknik stop motion, sebuah gambar strip dicetak di atas film yang kemudian diproyeksikan per frame ke dinding dengan kecepatan 24 frame per detik. Untuk menerapkan teknik ini dibutuhkan waktu yang cukup lama lantaran kartunis harus menggambar adegannya secara detail satu persatu. Perkembangan film kartun itu sendiri semakin pesat semenjak ditemukannya Computer Generated Imagery. Film kartun pertama yang menerapkan teknologi CGI adalah Toy Story di tahun 1995. Seiring perkembangan zaman, film kartun juga semakin canggih, membuatnya menjadi sebagai salah satu genre film yang paling digemari di dunia. Lebih dari itu, cerita film kartun masa kini lebih bervariatif sehingga lebih bisa dinikmati oleh segala usia, bukan hanya anak-anak. Tapi tahukah kalian siapa kartun tertua di dunia? Nah, saya akan mengabarkan mengenai film kartun dari mulai deretan film kartun tertua di dunia. Yang pertama, Steamboat Willie. Dirilis pada tanggal 18 November 1928. Film kartun ini diciptakan oleh Walt Disney dan UB Iwerks. Berdurasi 7 menit 42 detik, Steamboat Willie menjadi salah satu film kartun yang paling ikonik di mana Mickey dan Minnie Mouse pertama kali melakukan debut layar lebar. Gak cuman itu, ini adalah kartun pertama yang punya soundtrack pasca produksi. Kemudian yang kedua adalah Trolley Troubles. Ini adalah film pendek animasi Disney yang dirilis pada 5 September 1927. Trolley Troubles menampilkan tokoh bernama Oswald, kelinci yang selalu beruntung. Film ini kemudian meraih sukses di pasaran, membuat Universal Studio yang bekerja sama dengan Disney merilis Oswald setiap 2 pekan sekali. Kemudian album tersebut dibawa dalam bentuk DVD berjudul Walt Disney Treasure: The Adventures of Oswald the Lucky Rabbit. Kemudian Alice Wonderland, an early Walt Disney's experiment. Dirilis pada tahun 1923 dan diciptakan oleh Disney dengan durasi waktu 12 menit 29 detik. Alice Wonderland merupakan film pendek animasi pertama buatan Walt Disney. Ini juga jadi film pertama dalam kumpulan series Alice Comedies. Sejak pertama kali rilis, film ini tak pernah tayang di bioskop, namun dirilis sebagai bonus spesial anniversary film Alice in Wonderland. Alice Wonderland adalah gabungan dari animasi dan live action yang diperankan oleh aktris muda Virginia Davis. Demikian mengenai sejarah kartun dari tahun ke tahun. Semoga dapat menambah pengetahuan teman-teman semua. Jangan lupa like and subscribe channelnya ya. Terima kasih.